Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi dengan Ustadz Marhadi, yaitu di pembelajaran IPS kita di. Baiklah, mari kita buka pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, insya Allah. Pada pertemuan kali ini, saya akan memulai membahas bab 3, pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tetapi, untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas tentang kegiatan ekonomi saja. Sehingga kompetensi dasar yang dituju adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita awali dengan pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Apa saja kegiatannya? Yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu memindahkan atau mengantarkan, mendekatkan barang hasil produksi kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, lebih detailnya apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi akan kita bahas satu persatu ya guys. Kita awali dengan pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan yang menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga produk yang dihasilkan dari suatu produksi itu dapat berbentuk barang ataupun jasa. Seperti itu ya. Nah, pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Apa tujuan dari produksi? Tujuan dari produksi adalah memperoleh keuntungan maksimal. Dengan cara seperti apa agar keuntungan diperoleh secara maksimal? Dengan mengkombinasikan faktor produksi. Faktor produksi itu adalah input pada suatu produksi dan barang atau jasa itu adalah output. Jadi, barang atau output itu sangat tergantung dengan input atau faktor produksi. Selanjutnya akan kita bahas faktor produksi. Kita mulai dari faktor produksi. Apa saja faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil produk, barang maupun jasa? Yang pertama adalah SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah seluruh hal yang dihasilkan oleh alam kita, baik dari hasil laut, hasil hutan, hasil tanah maupun udara. Nah, balas jasa dari SDA ini namanya adalah rent atau sewa. Faktor produksi yang kedua yaitu SDM, sumber daya manusia. Balas jasanya berupa wage atau upah atau gaji. Nah, faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Ketika kita memiliki uang atau modal dan mungkin nanti kita tabung di bank, maka setiap bulan kita akan mendapatkan balas jasa yang berupa interest atau bunga. Nah, faktor produksi yang keempat yaitu kewirausahaan. Keahlian dalam mengelola seluruh faktor produksi. Balas jasanya ketika kita punya keahlian, maka kita akan mendapatkan laba atau profit. Nah, faktor-faktor produksi ini sangat berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan oleh produsen.
Produsen akan menghasilkan produk seperti apa, jenis produksi seperti apa. Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, kita mulai pembahasan jenis produksi ya. Jenis produksi itu ada 3, jenis produksi primer, sekunder, dan tersier. Saya mulai dari jenis produksi yang primer. Jenis produksi primer yang pertama adalah ekstraktif. Ekstraktif adalah jenis produksi yang menggunakan kegiatan menggali, mengumpulkan, serta mengambil semua barang-barang yang bisa digunakan yang bersumber dari alam. Misalnya saja seperti penangkapan ikan yang dilakukan di laut. Nah, seperti ini yang gambar di layar ya. Penggalian maupun penambangan. Nah, misalnya menggali intan, emas, atau seperti juga yang digambar ini adalah pengambilan pasir di sungai. Ini adalah kegiatan kategori ekstraktif, mengambil apa adanya yang dari hasil alam. Nah, jenis produksi primer yang kedua yaitu agraris, yaitu jenis produksi yang pola kegiatannya bertujuan agar bisa memanfaatkan tanah dan mengolah alam agar bisa memperbanyak barang jadi dan menghasilkan barang-barang bermanfaat seperti peternakan, nah seperti yang ada di gambar ini, juga pertanian. Nah, seperti pertanian ini juga contohnya ada tambak maupun perkebunan. Jadi yang sifatnya mengolah alam itu namanya agraris. Tapi kalau sifatnya mengambil alam, mengambil hasil alam, namanya adalah ekstraktif. Sekali lagi, kalau mengambil hasil alam adalah ekstraktif, kalau mengolah alam namanya adalah agraris. Jenis produksi selanjutnya yaitu jenis produksi sekunder. Nah, yang termasuk dari jenis produksi sekunder ini adalah industri. Industri merupakan jenis produksi yang memanfaatkan lapangan pekerjaan dan mengolah bahan-bahan mentah lainnya yang bisa dijadikan sebagai barang yang jadi maupun jenis barang yang setengah jadi yang bisa digunakan untuk beragam keperluan. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi beragam industri ya guys, seperti industri makanan, industri sepatu, industri mobil, industri pakaian, dan lain-lain. Jenis produksi yang ketiga yaitu jenis produksi tersier. Yang termasuk jenis produksi tersier yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan ini termasuk jenis produksi yang nantinya memiliki aktivitas di bidang pemindahan hak milik dari barang yang diperdagangkan dari produsen atau penghasil kepada konsumen. Kenapa bisa berpindah kepemilikannya? Karena hal ini terjadi akibat adanya aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh beragam perantara, seperti dealer ataupun pedagang kecil, distributor maupun grosir. Nah, itu juga termasuk kategori produksi. Kemudian jenis produksi tersier yang kedua yaitu adalah jasa. Produk jasa ini adalah yang memberikan aktivitas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi tidak ada barangnya, tidak tampak oleh mata, tetapi terasa pelayanannya. Seperti apa contohnya? Seperti usaha laundry, usaha salon, tailor, bengkel, dan lain-lain. Setelah barang atau jasa itu dihasilkan oleh produsen, maka langkah selanjutnya barang atau jasa tersebut harus didistribusikan kepada konsumen. Nah, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Guys, kegiatan distribusi itu tidak hanya mencakup pengangkutan barang saja ya. Kegiatan distribusi itu termasuk kegiatan seperti pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar yang dalam bentuk grosir, kemudian pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengangkut barang saja.
Orang yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut dengan distributor. Nah, sekarang apa tujuan dari distribusi? Tujuannya adalah untuk mempercepat penyaluran barang atau jasa. Yang kedua adalah untuk menyalurkan hasil produksi secara merata kepada konsumen, agar terjaga kesinambungan kegiatan produksi. Dan yang ketiga adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, agar keuntungan pada distribusi ini bisa diperoleh, ada beberapa faktor distribusi yang harus diperhatikan. Apa saja itu faktor-faktor distribusinya? Adapun faktor-faktor distribusi yang akan sangat berpengaruh terhadap penyampaian barang itu ke tangan konsumen, yang pertama adalah produk itu sendiri. Misalnya saja nilai barang, barangnya itu murah atau mahal, itu juga akan berpengaruh bagaimana cara penyampaian atau transportasi apa yang akan digunakan untuk menyampaikan produk. Atau daya tahan barang itu tahan lama atau enggak. Bisa dikirim, misalnya menggunakan kapal laut nih, kapal kan biasanya berbulan-bulan ya, ketika sudah sampai itu nanti barangnya bisa digunakan apa enggak. Nah, daya tahan barang itu amat sangat menentukan alat transportasi yang digunakan untuk proses distribusi. Kemudian ada lagi ukuran barang. Barang itu ukurannya besar atau kecil, jadi dia menggunakan alat seperti apa untuk mendistribusikannya. Nah, faktor produksi yang kedua yaitu pasar. Pasar dari produk tersebut. Misalnya letak geografis suatu pasar. Jika letaknya jauh dari jangkauan, maka alat transportasinya akan berbeda ketika pasarnya itu terletak di tempat yang strategis dan bisa dijangkau oleh kendaraan apapun. Kemudian, jumlah pembeli juga akan menentukan proses distribusinya, karena jumlah pembeli itu akan menentukan alat angkut apa yang digunakan sampai ke pembeli. Jika jumlah pembelinya banyak, maka biasanya menggunakan alat angkut yang besar. Tapi jika pembelinya jumlahnya sedikit, maka alat angkut yang digunakannya pun tidak terlalu besar. Kemudian, kebiasaan itu juga menentukan jenis distribusi. Misalnya adalah di bulan Ramadan, kebiasaan orang membeli takjil. Nah, maka pendistribusian barang-barang yang biasa digunakan pada bulan Ramadan ini berbeda dengan ketika didistribusikan pada saat tidak bulan Ramadan. Faktor distribusi yang ketiga yaitu produsen. Produsen sangat mempengaruhi pada faktor distribusi ini, biasanya pada masalah pendanaan, karena besar kecilnya dana yang dimiliki oleh produsen ini akan mempengaruhi jenis distribusi yang akan digunakan. Kemudian ada kegiatan pengawasan saluran. Semakin panjang salurannya atau semakin banyak pengawasannya, maka proses distribusinya pun akan berbeda-beda. Kemudian pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen ini pun akan mempengaruhi distribusi, baik itu pelayanan pra pembelian maupun pasca pembelian. Kemudian faktor distribusi yang keempat yaitu perantara atau yang biasa disebut dengan kurir. Nah, biasanya akan menentukan jenis distribusi ini. Kurir yang seperti apa? Kurir yang ramah atau yang tepat waktu. Nah, ini akan berpengaruh pada distribusi barang tersebut. Kemudian ongkos penyaluran juga ini berpengaruh. Semakin besar ongkos penyalurannya, maka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal. Padahal harga itu adalah salah satu faktor yang menentukan keputusan pembelian. Kemudian volume penjualan. Besar kecilnya volume penjualan ini akan menentukan jenis distribusi yang akan digunakan. Volume penjualan yang besar dengan volume penjualan yang kecil akan berbeda proses pendistribusiannya. Seperti itu ya tentang penjelasan faktor-faktor distribusi.
Ketika barang atau jasa itu sudah selesai didistribusikan, maka selanjutnya barang atau jasa itu dapat dikonsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau menggunakan suatu benda. Jadi bisa berupa barang atau jasa ya guys, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tujuan dari konsumsi adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, agar dia dapat hidup layak. Misalnya makan setiap hari, minum setiap hari, istirahat setiap hari. Nah, itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu untuk memperoleh kepuasan optimal. Jadi misalnya makan nasi goreng dengan makan roti, itu kepuasannya berbeda, maka konsumsinya juga berbeda. Karena tujuannya adalah kepuasan. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya pada hari ini pakai seragam yang rapi, tujuannya agar dihargai oleh temannya. Nah, tujuan dari menggunakan baju tersebut adalah untuk memperoleh penghargaan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, seperti apa saja kegiatan konsumen? Saya beri contoh-contohnya nih selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan konsumsi. Misalnya saja berupa makan, kemudian menggunakan baju seragam seperti ini. Jadi kegiatan konsumsi itu tidak hanya makan saja ya, menggunakan itu pun termasuk kegiatan konsumsi. Termasuk kegiatan menggunakan kendaraan, naik kendaraan ini pun termasuk kegiatan konsumsi. Apa saja faktor-faktor seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang? Nah, dimulai dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap jenis produk yang akan dikonsumsi. Misalnya saja teh. Harga teh itu ada yang satu gelas hanya 2.000, ada juga yang satu gelas hanya harganya 20.000. Tetapi kenapa seseorang itu mampu membeli teh satu gelas dengan harga 20.000? Ya karena pendapatannya mampu untuk membelinya. Yang kedua yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang itu berpengaruh terhadap minat konsumen untuk membeli. Ketika seorang produsen menetapkan suatu diskon, maka konsumen itu akan mencoba berpikir, berapa harga barang tersebut ketika didiskon? Nah, konsumen itu akan mencoba untuk mencari tahu, sesuai nggak dengan kemampuannya, bisa nggak kemampuan saya untuk membeli barang tersebut ketika sudah didiskon? Nah, harga barang itu mempengaruhi kemampuan konsumen dalam membeli barang. Dan yang ketiga adalah ketersediaan barang atau jasa tersebut. Karena ketika barang atau jasa tersebut tidak cukup tersedia, maka konsumen akan mengurangi penggunaan barang tersebut. Tapi ketika barang atau jasa itu tersedia dengan baik, maka konsumen akan menggunakan barang atau jasa dari produk tersebut. Faktor konsumsi selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi. Yang pertama ada jumlah keluarga. Jumlah keluarga ini sangat berpengaruh terhadap berapa banyaknya konsumsi yang diperlukan. Ketika jumlah keluarganya sedikit, maka konsumsinya juga dia akan sedikit dibanding dengan yang jumlah keluarganya banyak. Faktor yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap pola konsumsi yang akan dia gunakan. Misalnya jenis baju yang akan dipakai, jenis tas yang akan digunakan, jenis kendaraan, ataupun jenis makanan yang akan dikonsumsi sesuai dengan tingkat pendidikannya. Kemudian ada lingkungan yang berpengaruh. Siapa kawannya, siapa tetangganya, di mana tempat dia tinggal, budayanya seperti apa, itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi yang akan digunakan atau yang akan diputuskan. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Ekonomi.
Nah, ada tugas nih buat kalian, yaitu membuat suatu rangkaian visualisasi kegiatan ekonomi ya, dari mulai produksi, distribusi, sampai konsumsi. Saya beri contoh nih, misalnya untuk kegiatan produksi, saya memilih untuk membuat pancake durian. Nah, bagaimana proses distribusinya setelah pancake itu jadi? Nah, saya menggunakan distribusi secara online. Nah, setelah itu, ketika saya sudah distribusikan secara online, maka konsumen saya bisa menikmati pancake durian buatan saya. Nah, contohnya seperti ini, visualisasi kegiatan ekonomi, terserah kalian mau bikin apa dan didistribusikan seperti apa. Oh iya, kalau sudah jadi, tugas tersebut jangan lupa ya, tugas itu dikirim ke guru kalian. Guys, untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang pelaku ekonomi dan circular flow diagram ekonomi. Kalian lihat linknya di kolom deskripsi ini ya. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.